Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hari ini ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nggak ada yang sakit. Semoga kita selalu diberi kesehatan serta keberkahan umur dan rezeki yang Amin. Selanjutnya kita langsung saja ke pertemuan kita hari ini, di mana kita membahas kemarin. Ibu-ibu pasti sudah, mungkin ada yang ingat, ada yang enggak. Saya rasa ketua kelompok di sini pasti ingat. Kemarin kita bahas apa saja? Bahas tentang perlindungan anak. Oh, iya, perlindungan anak. Gimana perlindungan anak itu, Bu? Ya harus mendidik anak yang sesuai ini. Ya situ pokoknya Pak. Oh, iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Monggo. Bermain sama anak. Oh, bermain sama anak. Iya, benar. Ada. Monggo, Bu Temi, monggo silakan. Ada? Oke, jadi gini ya Bu, untuk yang kemarin kita bahas, saya feedback ke belakang lagi. Kemarin kita tentang manfaat bermain sama anak. Jadi ternyata bermain itu ketika kita menempatkan untuk bermain yang tepat, jadi anak-anak itu juga bisa semakin istilahnya semakin ngerti kondisi. Jadi sama lingkungan itu kita semakin enak, bisa ngobrol yang biasanya kurang percaya diri, yang katanya ketua kelompok barusan PD itu apa? Jadi percaya diri. Jadi ibu-ibu anaknya bisa nggak, terkadang kalau ketemu sama orang kan biasanya minder. Jadi kalau sekarang nanti setelah pendidikan PAUD ini mungkin lebih bisa percaya diri. Terus kemudian kita bahas lagi tentang manfaat pendidikan anak usia dini. Kemarin kita sudah membahas yang bulan lalu tentang pendidikan anak usia dini. Ada yang ingat tentang pendidikan usia dini? Pak Bahar, monggo. Ada yang ingat kemarin? Ya, Pak. Kalau usia sini sekolahnya belum pakai seragam Pak. Jadi bebas lah. Itu yang penting anaknya bisa main di sekolah. Itu Pak, tahu saya. Ya itu. Mungkin Bu Narmi, monggo Bu Narmi, kelompoknya. Itu mungkin tentang bahasa keseharian. Kan biasanya kalau di sekolah itu bahasanya Indonesia ya Pak ya. Oke. Itu kadang kan kalau di rumah ya bisa bahasa Jawa, kalau orang tuanya bisa bahasa Inggris ya bahasa Inggris kayak Loh. gitu Pak. Jadi banyak macamnya gitu loh Pak. Jadi kan di rumah bahasa Inggris. Saya bahasa Jawa Pak. Oh, tak kira bahasa Inggris temor nanti Oh, seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu tentang manfaat pendidikan anak usia dini, memang seperti itu. Jadi salah satunya adalah bahasa. Bahasa apa saja, kalau kita itu biasanya sering bahasa Jawa ya bahasa Jawa. Kemudian di sekolah biasanya bahasa Indonesia, mungkin ada campur-campuran terkadang kan namanya anak-anak. Jadi wes omongin itu. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah manfaat pendidikan anak usia dini, ada yang selanjutnya ada cara membantu anak sukses di sekolah. Bu Dami, monggo. Bu Dami. Iya Pak. Iya, Apa, Pak? masih ingat. Manfaat untuk membantu anak sukses di sekolah. Masih ingat? Manfaatnya Pak. Iya, kemarin. Manfaatnya apa caranya? Oh iya, caranya ya. Iya. Iya, caranya kemarin caranya. Iya. Salah satu caranya itu kalau anak udah pulang sekolah itu mbok ojo didiamin, ditanyain di sekolahnya itu ngapain aja, apa di sana itu temennya jahat apa enggak, Iya. sekolahnya bisa apa enggak, kayak gitu Pak. Oh iya. Mungkin Bu Tumi, bukan? Bikin jadwal Pak. Kalau Jadwal. habis sekolah itu loh, Mhm. habis sekolah itu biasanya kan ngaji, Iya. terus ada yang main gitu. Lek pulang sekolah langsung sirep. Paling gue ngaji nih. Ada yang seperti itu, anaknya ibu-ibu. Ada main toh. Enggak gelem ngaji. Ada Pak. Biasanya udah gak sekolah tambah ya Nah. ya. Oh, ada saiki Pak turun apa? Tambah dolinan HP tok. Iya. Oh iya. Oh iya wes. Bu kali sembujung. Enggak apa-apa, lek gringgingan kali sembujung. Oh, Biasanya nggih. ibu-ibu lek umur 40 munggah kan biasanya gringgingan kalau Iya. ya. Umat-umatan Pak. Oh iya. Enggak ono makan Iya, bisa. Pak. Nah, oh
ya tali makanya itu ya. Oke, jadi itu cara-cara membantu anak sukses di sekolah. Jadi bukan hanya kita mengandalkan untuk anak-anak di sekolah saja kepada guru. Jadi kita di rumah juga harus membantu. Jadi seperti apa? Contohnya kita harus membuat jadwal, kemudian kita harus mendidik anak, menanyai anak ketika di sekolah dapat apa sih? Apa gambar? Apa itu bernyanyi? Apa itu bermain? Apalagi barusan ada anak-anak yang teman-temannya yang sedikit agak istilahnya mungkin tanda kutip nakal gitu. Kita nggak boleh bilang nakal, nanti kita bisa dampaknya juga. Itu dari sini ada yang perlu disampaikan lagi? Ada yang ditanyakan? Kemarin mungkin belum jelas. Oke. Kemudian kita selanjutnya lihat, kita ada buku pintar. Kemarin kita punya buku pintar, monggo dilihat untuk yang halaman 8. Betul, Pak. Oh, betul. Gandengan mawon pun, boten apa-apa. Sing penting halaman 8. Halaman 8. Ya. Sing dise, Mbak. Sing ana gambare wong lanang wong wedok iki lho, Bu. Halaman 8. Nah, yang itu. Iya. Ketemu Pak. Udah ketemu ya. Praktik bersama anak, bermain bersama anak. Sebelum membaca itu. Dengan biasanya kalau di rumah, kalau bermain sama anak biasanya yang paling sering itu apa saja? Monggo siapa dulu yang mau ngomong? Nyanyi bareng. Oh, nyanyi bareng. Nyanyi apa biasanya? Nyanyi cicak. Waduh, cicak. Berarti itu wes lagu lama. Ada yang terus TikTok? Iya? Barengan ada? Oh, nggak ngerti TikTok. Oh, iya. Oke. Jadi saya minta mulai dari Pak Bahan nanti geser ke sana, kita baca dulu persesi, tergambar itu. Kemudian kita apa sih kira-kira yang ada di dalam? Monggo Pak Bahan dulu. Yang mulai atas Pak ya. Oke, yang mulai membacakan buku cerita. Nah, membacakan buku cerita sebelum tidur Pak ya. Iya. Ya biasanya saya sama anak gitu Pak. Biasanya kan anak rewel, nggak mau tidur. Iya. Nah, kebetulan anaknya cewek Pak. Jadi nggak dibacakan buku cerita, nggak bisa turu Pak. Jadi pingin itu jalur diwacano cerita ngono lho Pak. Cerita, Pak. Dongeng cerita Pak, itu baru bisa tidur. Ya. Itu kalau saya Pak. Tuh. Ya terus kemudian selanjutnya mungkin Ini saya atau yang lain ya Pak? sampean Pak. Oh, Wis ngomong iya, wis wis. ngerti. Mendongeng sebelum tidur ya sama Masih lah, Pak. mau ya, Mas, ya? Cerita Ya. karo dongeng. Terus selanjutnya. Terus memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam kegiatan ibu di rumah, mencuci, memasak. Nah, kebetulan Pak anak cewek Pak, yo Iya. seneng aja diajak masak Pak. Omba-omba, masak, Nyapu mungkin ya. nyapu sih gak kuat Pak. Macam Soalnya gelas anaknya ya, cilik, gitu. gak kuat nyapu. Bahaya itu. Bahaya Pak, bahaya. Iya. Jadi paling mek ngomong angkat-angkat. Wah, malah angkat-angkat ya. Ya wis. Nah. Terus dilanjut Pak. Oke. Jadi Ah. yuk itu jadi jenengan nanti bisa baca sama sebenarnya di dalamnya semua ya, tentang kita bagaimana memperhatikan anak kita. Kemudian itu yang bisa jenengan baca, kemarin kita sudah ada sedikit membahas tentang itu. Jadi saya rasa ibu-ibu semua sudah paham, sudah ngerti. Saya kemarin nggak ada pertanyaan, jadi wes enaklah kita lanjutkan ya. Pak. Oke, jadi ibu-ibu paling tidak, bapak juga, kita mempraktekkan hal itu di rumah. Gak cuma kita baca dok, apa yang kita bahas hari ini harus kita praktekkan di rumah. Biar istilahnya gak mlebu kuping tengen, metu teko lambe sing ada. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu, oke? Oke. Kemudian selanjutnya kita sesi ini, sesi modul 1, sesi 1 sampai 4. Ini kita berakhir pada pertemuan kali ini. Jadi paling tidak kita harus mengetahui menjadi orang tua yang lebih baik, lebih kompak, penuh kasih sayang jika tidak melakukan kekerasan dan mengetahui cara yang lebih tepat untuk mengurangi perilaku buruk anak, serta memberikan perhatian lebih besar pada perilaku positif anak. Jadi itu kalau memang
kita melakukan hal buruk, contohnya kita konflik, ya tidak usah di depan anak. Kemudian kalau anak berbuat baik, kita harusnya memberi istilahnya penghargaan biar anak itu semakin termotivasi untuk lebih baik. Kemudian selanjutnya memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain dan belajar menempuh pendidikan demi kesuksesan masa depan. Jadi bermain dan dalam tanda kutip ketika kita masih bisa mengontrol mereka untuk melakukan kegiatan yang mereka sukai, kita biarkan saja. Semakin mereka bermain, berarti sosialisasinya mereka semakin baik. Jadi seperti itu. Belajar, tentu kita di rumah pasti yang diutamakan belajar. Jangan sampai tadi untuk belajar kita harus memberikan target dan lain sebagainya. Gak apa-apa, kalau memang usianya masih belum bisa untuk dikasih target, nggak usah seperti itu. Kita biarkan saja belajar seperti apa. Kalau perlu bantuan kita bantu, kalau tidak ya kita biarkan. Kemudian selanjutnya adalah sukses mengasuh dan mendidik anak. Kemarin juga kita sudah bahas sukses mengasuh. Ini gambarnya seperti ini, masih ingat? Sukses mengasuh dan mendidik anak. Lupa kok bisa lupa nih. Jadi ini siapa yang kelihatan? Cili-cili. Waduh, Pak, tulisan tak ketela. Rawong, Pak. motor Pak bisa Kelihatan? Rawong. Gambar wong Pak, Waduh. satu keluarga. Ambil rumah. keluarga ono omahe. Kayak anak kontrakan paling ya. Kontrakan iya, jadi seperti ini. Bacakan saja ini ya. Yang pertama, di sini untuk sukses mengasuh mendidik anak. Ini ada gambar lingkungan. Jadi kompleks lah istilahnya cara wong kutho lek awake dhewe kampung berarti nggih. Kemudian ada sekolahan. Ini gambarnya duduk balai dusun dan lain sebagainya. Ini sekolahan ono benderae soalnya ya. Jadi ini benderae, terus kemudian ini keluarga. Jadi di dalamnya kita bisa mengetahui di sana ada yang pertama berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Meskipun kita sudah merasa baik, kita nang anak wis gak tau ngepuan, ngeblekan, kemudian ora tau ngomong ngapunten, ngomong bodoh, nakal dan lain sebagainya. Jadi kita harus lebih belajar lagi. Entah itu lewat internet, nunutan nae, kemudian lingkungan jenengan sing lebih pintar, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap perilaku baik anak. Sama seperti tadi, kita memberikan penghargaan. Kita memberikan penghargaan nggak harus uang, nggak harus bentuk barang. Kita memberikan penghargaan dengan kasih sayang. Kita peluk. Ada yang sering meluk anaknya? Oh, jarang. Izin. Aduh, iya. Wis gede. Iya, biasanya lek wis gede apa meneh wis wis gak gelem. Ya anake gak gelem ae. Wis anake sing gak gelem. Saya pacare mungkin gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Paling tidak kita memberikan penghargaan. Entah itu bentuk kasih sayang, oh pinter ya anakku saiki wis gede, wis pinter seperti ini, seperti itu ya. Pinter nyapu, oh iya caranya nyapu ngono le sing pinter. Nduk, meskipun laki-laki nggak apa-apa nyapu. Saya dulu kecilnya juga nyapu, soalnya nggak punya saudara perempuan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Ada yang anaknya di sini agak gak pati meneng. Anakku Pak. Tuh, gimana Bu? Gak pati menengnya kalau di rumah itu yang menurut jenengan paling menjengkelkan? Ya, tekannya deh Pak. Masih dekat TV ono kae di bola Pak. Oh, sering macam-macam sembarang? Oh, nak mecah tok Pak. Dolanane rusak kabeh. Loh. Mungkin iya, mungkin seperti itu semua. Jadi memang kondisi anak sekarang kita memang nggak boleh melakukan kekerasan. Jadi sing jenenge geblek minimal kita. Saya rasa di sini ibu-ibu pasti ono lah, sering geblek, sering nyetol dan lain sebagainya. Saya rasa jadi agak kelepasan ada, tapi kita harus meminimalisir itu. Kenapa seperti itu? Karena dampaknya ke depannya untuk anak kita juga akan tidak terlalu baik. Dengan guru yang digebleki, saat ini masa ada nular anak. Jadi jangan seperti itu, nggih? Nggih. Kemudian untuk selanjutnya meluangkan waktu untuk bermain, kemudian bercerita, berbicara dan mendengarkan anak. Jadi itu kita harus bermain, paling tidak bermain ya entah bongkar pasang pas mainan bongkar pasang atau mainan lemah-lemah. Ada anaknya yang bisa bermainan lemah pasir tertekan dengan anak elanan gili-gili. Nggih ada. Oh ada. Oke. Pupuk nang. Oh pupuk nang. Dikai banyu apa enggak Mbak? Nggih, Oh iya, pasir. jadi dikai banyu kadang-kadang. Iya. Zamanku dia kurang ada di TV sih kadang-kadang. Jadi kalau itu ya
kita harus ikut bermain, kemudian kita juga harus bercerita, cerita tadi seperti dongeng dan lain sebagainya. Meskipun nggak mau tidur ya kita cerita-cerita apa. Kalau memang anak itu sudah siap untuk kita kasih informasi yang agak tinggi. Kemudian selanjutnya adalah berbicara. Kita harus sering berkontak, istilah berbicara. Kita yang berbicara, entah anak kita yang berbicara, kita harus kasih istilahnya apa, feedback itu apa nih? Timbal balik. Jadi anaknya ngomong, kita yang mendengarkan, kita yang ngomong, berarti anaknya yang mendengarkan. Jadi seperti itu, nggih. Jelas, nggih? Jelas. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Zaman dulu saya, jadi kalau belajar itu biasanya orang tua saya itu malah luwih sing ate belajar. Sama seperti zamannya corona seperti ini. Ya. Kita beruntung, mungkin ada sisi baiknya juga corona, pandemi seperti ini, kita lebih mengutamakan untuk belajar untuk anak kita. Jadi nggak hanya negatif saja, ternyata ada positifnya juga. Jadi seperti nggih mae malah sing pinter-pinter nggih Bu nggih. Iya sing sinau mae, apa-apa mae. Lagi iklan itu kadang-kadang mae malah sampai stres, jadi kok sampai gosong ya. Jadi seperti itu. Di sini tahun siar loh Pak. Oh iya sing Indonesia ya Bu ya, sing bojone loro. Itu Pak. Ya, jadi selanjutnya itu jelas nggih. Berarti kita belajar di rumah dengan anak. Kemudian selanjutnya adalah menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Jangan cuma kita lihat di sekolah itu ya istilahnya anaknya kena BB tok. BB ini pun apa sih? Pelanggaran. Padahal mau pengen diceluk. Jangan seperti itu. Paling nggak kita menanyakan, meskipun kita nggak langsung ke rumahnya, jadi kita via telepon dan lain sebagainya. Kemudian, oh iya, sebelum kita karena memang kita waktunya juga dengan saya minta berdiri dulu biar kita nggak terlalu ngantuk. Saya rasa ibu-ibu dari tadi sudah ngantuk. Iya Pak, ngantuk aku. Iya, kita berdiri dulu sedikit saja, sebentar saja berdiri dulu. Senang sama Pak. Oh iya, cek benda ada bergas Bu, otot-ototnya cek kak. Aduh Pak. Kaku ya. Pak Bahar, jenengan tahu lagunya anak-anak kan jenengan punya anak kecil. Pasti wis gulinan HP wis sering anak lagi kayak HP kan pasti. Jenengan tahu ada videonya pun kepala pundak lutut kaki. Tahu Pak, tahu. Oh iya, tahu, ngerti. Itu jadi itu jenengan sudah hafal. Jadi saya minta jenengan untuk memimpin kita untuk melakukan aktivitas ini. Monggo Pak Bahar. Nyanyi kok Pak. Oh iya, sambil nyanyi. pundak, lutut, kaki. Oke. Ya, wes. Sambil diikuti gerakannya ibu-ibu Ya. nggih semua ya. Ya. Oke, monggo. Baik, mbok anu yo, ikuti yo. Langsung aja langsung. Oke, pun langsung. Wes, Oh, Ini biasanya kan udah ngerti kepala, pundak, lutut kaki. Lanjut kepala. Iya. Ayo. Wes, tak mulai Bu ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Rada cepet, Pak. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Ya, sudah. Wes teman buat kita. Oke. Monggo silakan duduk. Jadi itu. Jadi intinya ibu-ibu, ya alhamdulillah sudah segera semua. Intinya kita gimana kita harus mendidik anak itu paling tidak kita memberikan perhatian yang lebih. Jangan sampai seperti kita karena saudara-saudara kita mungkin ada yang 8, 9, biasanya kita kurang perhatian dari orang tua kita. Karena kita di sini rata-rata mungkin anaknya maksimal 3, jadi kita kasih perhatian yang lebih untuk anak kita. Kita siap untuk memiliki anak, berarti kita siap untuk mendidiknya dengan benar. Jadi seperti itu. Saya rasa itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas selama beberapa kali pertemuan sampai hari ini semoga mendapatkan barokah, kemudian kita bisa mempraktekannya di rumah. Seperti itu nggak ibu-ibu? Jelas ya? Seperti itu kita tutup. Cukup? Ada pertanyaan? Kalau bantuannya mungkin nanti lah bulan depan kita cair lagi. Seperti itu. Amin. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang